itu. Tinggal lagi proses bahasa penyidikannya itu tadi penyiapan berkas ya dan rilis untuk dijadikan atau disampaikan ke publik seperti itu. Di sini Mbak Im Wong dan Paula ini dari laporan kita dan kemarin ada laporan yang satunya juga, ini sudah tingkat penyidikan ya, penyidikan sudah pemeriksaan saksi ahli dan lain-lain. Jadi kita di sini mengkonfirmasi bahwa alhamdulillah kami mengapresiasi sekali kinerja Polres Jakarta Selatan yang laporan ini dari 6 Oktober ya, dari 6 Oktober sampai hari ini dan mendapatkan kabar baik hari ini, itu yang sangat kita apresiasi. Itu ya Bang? Betul. Ini saya menambahkan begini, sebenarnya inilah yang sebenarnya kita tunggu, momen ini yang kita tunggu, bagaimana kita sebelumnya sudah menyampaikan akan adanya pemanggilan untuk Mbak Im dan juga pemanggilan untuk Paula, dan puji Tuhan itu sudah terlaksana dan kita sudah mendapatkan report yang sangat jelas, yang sangat konkret sekali. Minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi sebenarnya. Ini menunggu momen saja, walaupun sebenarnya kita tadi sempat diskusi juga, ini harusnya udah dari bulan Oktober ya. Iya. Dari Oktober ini sudah masuk Februari, harusnya secepatnya akan ditetapkan sebagai tersangka, dan alhasil kita sudah dengar informasi report bahwa itu akan waktu dekat akan ditetapkan menjadi tersangka. Inilah yang kita tunggu dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat. Jadi jangan dianggap, jangan dikira bahwa kita ini hanya untuk panas di awal, jangan kita dianggap sebagai pansos, tapi ini memang untuk kebenaran hukum. Kalau untuk pencekalan memang harus dilakukan secara resmi ya, harus ada penetapannya, harus diterima oleh yang bersangkutan, baru nanti akan ada pengarahan bagaimanapun itu nanti dari Humas, dari Polres Jakarta Selatan yang berhak untuk itu menjawab itu. Oke Pak, kalau tadi berarti ke dalam tadi diskusi aja atau seperti apa, update aja hari ini ya? Iya, dan jadi bocorannya kapan kira-kira? Sebenarnya kita di dalam ini diundang oleh penyidik untuk memberikan informasi kepastian hukum, karena dari kemarin saya terus menanyakan kepada penyidik, ini kasus gimana, kenapa digantung dari saya kan? Kenapa saya bilang begitu? Ya kita sama-sama lihat 220 KUHP ya, Cepat ya? Iya, yang baru-baru terjadi di Jawa Barat kemarin itu orang biasa, masyarakat sipil, tetapi tidak sampai 1 bulan langsung dijadikan tersangka. Betul. Terus apa bedanya sama Mbak Im? Setahu saya Mbak Im juga masyarakat sipil gitu loh, bukan orang pejabat dan lain-lain gitu kan. Nah, singkat ceritanya kita datang hari ini mengkonfirmasi gimana perkembangan, itulah kita mendapatkan hasil yang alhamdulillah sangat baik menurut kita, dan juga ini menjawab semua pertanyaan orang apakah Bang damai dan lain-lain. Sampai saat ini kita tetap pada komitmen kita tidak berdamai, dan kalau bicara bocoran, kalau bocoran itu kemungkinan dalam 1 minggu ke depan seperti itu. Tinggal lagi proses bahasa penyidikannya itu tadi penyiapan berkas ya dan rilis untuk dijadikan atau disampaikan ke publik. Komunikasi untuk melakukan perdamaian Ya, begitu betul. maksudnya. Untuk mediasi sebenarnya ada bahasa untuk ketemu atau bermediasi ya, tetapi dalam hal ini yang kita lihat dari terlapor ya sepertinya ingin fight di ranah hukum. Jadi kita pun menutup untuk ketemu ataupun mediasi seperti itu. Karena kita komit ya di awal, bagaimanapun ini buktinya sudah sangat cukup. Jadi bukan masalah mengenai mau atau tidak perdamaian, tapi ini masalah komitmen ya untuk kebenaran hukum yang tadi kami sampaikan, bahwa yang salah ya tetap salah, dan ke depan menjadi pembelajaran berharga untuk di masyarakat, terkhusus untuk para konten kreator. Pembelajaran apa sih Bang khususnya nih buat yang di luar sana supaya bisa memetik dari yang sudah dilakukan oleh Abang? Iya, pembelajarannya pastinya kita harus pinter ya memilah mana yang sebenarnya menjadi hiburan, edukasi. Ya, menjadi pertanyaan edukasinya itu di mana sih itu? Ya, itu sudah merupakan suatu kejahatan. Kenapa? Itu ada nomor register ya Bang. Itu ada nomor register. Itu terdetek dia secara IT di dalam kepolisian, itu tuh terdetek.
Ya berarti yang dilecehkan, yang direndahkan itu dalam instansi kepolisian dan juga masyarakat harus bijak di dalam memilih konten. Karena apa? Ini bukan untuk mainan. Ya, ini adalah pejabat penegak hukum. Itu yang menjadi pembelajaran ke masyarakat. Berarti termasuk pelecehan juga terhadap institusi polisi ya? Kalau pelecehan seperti ya kita fokus ke pasal 27 ayat 3 termasuk ya Bang ya. Kenapa? Karena dia dengan sengaja, mereka ini berdua dengan sengaja melakukan dan sebenarnya sudah tahu resikonya, tapi tetap melakukan. Makanya kita menyampaikan bahwa tidak hanya institusi kepolisian sebenarnya, tapi dalam sistem peradilan pidana bahwa kepolisian adalah gerbang awal sebelum masuk ke proses selanjutnya. Makanya kita menyampaikan di awal tetap harus kita mendengar dulu nih bahwa akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Jadi buat rekan-rekan semuanya, sebenarnya tujuan kita membocorkan ini adalah agar Polres Jakarta Selatan komitmen dengan omongan mereka sama kita. Jadi jangan hanya kita yang mengawal, rekan-rekan media juga harus mengawal kasus ini. Kenapa? Karena jangan sampai ada tumpang tindih di sini. Begitu. Saya hanya tidak terima ketika 220 KUHP yang lain tidak sampai 1 bulan ditangkap, lama, langsung dijadikan tersangka. Kenapa ini tidak seperti itu? Kalau kita bicara unsur, pasal, bukti apalagi yang kurang? Menurut saya sudah sangat cukup. Begitu. Makanya saya memberitahu pembocoran ini agar sama-sama kita kawal. Jangan hanya membocorkan info ini ke saya dan Bang Bosma, tetapi semua orang harus tahu perkembangan kasus ini. Seperti itu. Ini menjawab semua pertanyaan kalian pansos atau apa. Menurut saya di sini kita tidak ada kepentingan ya. Kita bertindak sebagai pelapor ya, dan kita melihat fakta hukum yang ada. Jadi tidak ada yang dibuat-buat di sini. Kalau pasal mana yang dikenakan ya, tadi saya tidak dibocorkan atau tidak diberitahukan. Yang jelas di sini ada 220 KUHP kurang lebih 2 tahunan ya Bang ya. Terus 27 ayat 3 4 tahunan, dan di pasal lainnya yang sebenarnya akan kewenangan mereka ya tentang berita bohong, hoax, itu kurang lebih 10 tahun penjara. Tetapi saya tidak tahu yang mana, apakah bisa 2 pasal langsung yang kena ataukah hanya 1 yang unsurnya terpenuhi, itu saya tidak tahu. Tapi kalau bicara fakta hukum, menurut saya semua bukti itu sudah lengkap dan cukup. Bukti ataupun saksi semuanya sudah cukup. Jemput saya pun kurang tahu. Yang jelas di sini statusnya akan dinaikkan menjadi tersangka. Itu yang saya dapat itu info poinnya hari yang ini. kita kejar ya.